Selamat datang di Debat Waktu, tempat di mana kita bakal ngulik sejarah, politik, dan fenomena sosial. Hari ini, kita bakal ngebahas topik panas yang sering menjadi perdebatan. Mana yang lebih baik? Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto atau era reformasi yang dimulai dengan B.J. Habibie? Bersama saya, ada dua narasumber yang akan nge-backup Orde Baru dan juga Kera yang akan nge-backup era reformasi. Tanpa basa-basi lebih, kita akan mulai dari Ramana. Menurut kamu, Orde Baru itu kenapa lebih bagus daripada era reformasi? Oke, pertama-tama kita tidak bisa pungkirin ya, kalau masa kekuasaan di era Soeharto itu benar-benar bagus. Di mana kita bisa lihat pada ekonomi Indonesia pada saat itu yang berkembang sangat pesat. Selain itu juga infrastruktur itu dibangun besar-besaran, mulai dari adanya pembangunan jalan raya, bendungan, sampai-sampai banyak sekali sekolah yang dibangun pada masa pemerintahan Soeharto. Tapi selain itu juga Indonesia itu sempat dikenal sebagai macan Asia karena saking jayanya pada masa pemerintahan Soeharto. Stabilitas politik juga lebih terjaga dan yang paling penting tidak ada tuh demo-demo seperti sekarang di masa pemerintahan Soeharto karena semuanya serba tertata dan dikendalikan. Jadi rakyat itu tidak perlu repot-repot mendemo dan tidak memiliki kesempatan juga sih berdemo. Tapi intinya benar-benar diatur lah oleh pemerintah segala sesuatu yang ada di negara ini. Jadi menurutku bagus. Oke, klaim yang cukup berani, Tiram. Ada sanggahan, kira? Tentu saja ada dong. Sebenarnya ya, aku nggak bilang kalau ekonomi Orde Baru itu jelek. Tapi semua ekonomi itu dibangun di atas utang luar negeri yang gede banget. Maka dari itu banyak banyak infrastruktur yang dibangun besar-besaran dari jalan, raya, bendungan sampai sekolah-sekolah. Nah, tapi perlu dilihat juga pas zaman Orde Baru itu korupsinya era Soeharto tuh banyak banget dan itu udah sistematik, bisa dari atas sampai bawah. Kamu itu bisa dapat apapun kalau kamu punya orang dalam. Belum lagi gak ada kebebasan berpendapat, media dikontrol ketat, dan oposisi dihilangkan. Nah, itu membuat kalau pemerintahan itu anti kritik. Jadi ia tidak mau mendengar suara rakyat kecil. Mereka hanya fokus pada tujuan dan tanpa adanya oposisi yang bisa membuat mereka refleksi dan mengubahnya lagi untuk kepentingan bersama. Nah, karena hal tersebut, pelanggan HAM itu terjadi di mana-mana. Berapa orang sih bilangnya Orde Baru tuh enak ya, aman, tentram, nggak ada demo. Tapi berapa orang saja, pastinya rakyat-rakyat biasa itu hidupnya ketakutan. Ya aku nggak bilang sih bahwa pada masa Orde Baru itu semuanya sempurna. Tapi kamu juga harus lihat di sisi lainnya, Kay. Yang mana di era reformasi, meskipun kebebasan itu lebih luas, tapi stabilitas itu hancur lebur loh. Di awal reformasi, kita ngalamin krisis moneter yang parah. Harga-harga itu naik secara gila-gilaan, terjadi inflasi di mana-mana. Pengangguran juga meroket pada saat itu. Dan negara itu seperti kehilangan arah lah pokoknya. Nah, menurutmu gimana terkait hal tersebut, Kay? Sebenarnya ya, nggak bisa dihindari bahwa fakta awal reformasi itu emang berat. Nah, tapi itu tuh terjadi dikarenakan efek bobot ekonomi di akhir Orde Baru yang pecah di krisis 1998. Reformasi itu adalah proses penyembuhan atau perbaikan dari hal tersebut. Memang sih butuh waktu yang lama untuk memperbaikinya, tapi lihatlah hasilnya. Hasilnya sekarang kita punya pemilu yang lebih demokrasi, adanya kebebasan pers, dan rakyat itu lebih berani menyampaikan pendapat tanpa takut adanya hal-hal buruk yang terjadi pada mereka seperti diculik ataupun nyawanya bisa hilang. Oke. Poinnya bagus. Sekarang kita akan masuk ke topik lain. Soal keamanan dan kestabilan sosial, gimana menurut kalian? Nah, mulai dari aku dulu ya, Nok ya. Jadi, menurutku ini merupakan salah satu hal yang paling penting sih. Yang mana kita bisa lihat di Orde Baru, keamanan itu lebih terjaga ya. Yang mana nggak ada tuh yang namanya konflik horizontal yang kayak kita lihat pada masa awal reformasi. Orang-orang itu bisa kerja tanpa takut ada demo-demo gede-gedean atau kerusuhan di mana-mana.
Dan intinya negara itu benar-benar punya kontrol penuh lah. Jadi rakyat itu bisa ya menjalankan aktivitasnya masing-masing dan membiarkan saja pemerintahan itu mengatur segala sesuatu yang ada di negara. Jadi menurutku Orde Baru sih yang paling bagus in terms of keamanan. Hah? Kontrol penuh? Itu namanya otoriter, bukan kestabilan, Ramana. Keamanan yang kamu bilang itu hasil dari represi, bukan yang orang-orang itu diam ya, tapi mereka dipaksa diam. Gak bisa kritik pemerintah, dikarenakan kalau sekali mereka ngomong politik, sudahlah nyawa mereka bisa hilang. Mereka tuh diculik, mereka hilang, ataupun nyawa mereka bisa hilang. Nah, dengan adanya reformasi, dikarenakan tidak terimanya rakyat tentang kepemimpinan Soeharto, itu membuat kita belajar hidup dari sistem yang bebas dan terbuka, walaupun reformasi itu chaos di awal. Nah, jadinya sekarang kita bisa ngomongin politik di mana-mana tanpa takut ditangkap, dan itu sebenarnya adalah hak dasar yang seharusnya ada di setiap negara demokratis seperti negara tercinta kita ini. Baik, sekarang kita akan ngomongin tentang pemerintahan dan kepemimpinan. Menurut kalian, siapa pemimpin yang lebih hebat? Soeharto atau Habibie? Mulai dari aku, jujur aku lebih suka Soeharto ya. Soeharto is really my man. Kayak dia punya visi yang besar buat negara ini, dan terbukti dia sukses bawa negara Indonesia itu menjadi negara yang berkembang dengan ekonomi yang kuat. Bahkan hingga dibilang sebagai macan Asia pada masa itu. Nah, di bawah dia itu juga rasanya pemerintahan itu memiliki arah yang jelas gitu. Jadi Soeharto, aku sih Soeharto ya. Kalau aku sih lebih respect ke Habibie, dikarenakan walaupun dia memiliki kepemimpinan dan jadi presiden tuh yang waktunya sebentar lah, cuma 2 tahunan, tapi dia itu bikin perubahan yang sangat signifikan di kita, dan juga ia berhasil membuka pintu demokrasi buat kita. Bahkan kebijakan-kebijakan ekonominya itu juga membantu pemilihan yang sangat signifikan setelah krisis. Nah, dan paling penting, dia itu nggak takut buat membebaskan pers dan membuka ruang demokrasi yang sebelumnya tertutup rapat dikarenakan Soeharto. Kita ngomongin tentang pendidikan sama inovasi teknologi, menurut kalian siapa yang lebih berkontribusi? Kalau in terms of inovasi sama teknologi, aku akuin sih Habibie emang memiliki peran yang besar di teknologi dan pendidikan di Indonesia. Tapi jangan lupa loh, bahwa Soeharto juga punya banyak sekali program pembangunan sekolah dan universitas, yang mana tentu saja benar-benar membangun atau mendorong Indonesia dalam sektor pendidikan. Jadi tetap Soeharto sih yang ini. Kalau aku sih tetap pada Habibie ya. Habibie itu menurut diriku, dia tuh jenius dan dia visioner. Ramana, dia tuh ngerti seberapa pentingnya riset dan inovasi. Coba lihat aja bagaimana industri dirgantara kita tuh mulai berkembang di bawah dia. Tapi sayangnya setelah itu dapat kurang perhatian lagi sih. Menarik. Nah, sekarang untuk poin yang terakhir, kalau kalian bisa milih, kalian lebih milih hidup di Orde Baru atau di era reformasi? Honestly speaking, aku tetap milih Orde Baru sih, karena ya intinya Soeharto itu memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi rakyat itu udah nggak perlu repot lah membahas terkait pemerintahan ataupun membahas terkait politik. Jadi rakyat itu bisa kerja sesuai dengan keinginannya mereka masing-masing tanpa harus pusing terkait hal-hal politik. Selain itu juga karena Orde Baru itu lebih stabil ya tentu saja, dan masyarakat itu bisa fokus kerja tanpa ribet mikirin hal politik. Jadi Orde Baru karena Soeharto. Kalau aku sih tetap pilih reformasi ya. Aku tuh lebih mirip hidup di negara yang bebas meskipun ada tantangan di bawah hidup dalam ketakutan di bawah kediktatoran. Nah, menurutku juga sebenarnya rakyat-rakyat ini seharusnya peduli ya pada politik ya, terutama pada anak-anak muda, agar bisa mengetahui masa depan negara lebih maju dan lebih terstruktur lah.
Dan juga kritik itu dibutuhkan ya di setiap banyak hal itu. Jadi kalau misalnya daripada Orde Baru yang tidak menerima kritik, lebih baik direformasi ya, misal mendapatkan kritik-kritik agar lebih baik ke depannya. Karena semua orang itu butuh yang namanya kritik agar bisa refleksi dan jadi lebih baik lagi. Terima kasih atas masukan kalian berdua. Saya dan kita semua mendapatkan masukan yang baik dan mendapatkan insight dari kedua sisi. Dan seperti yang kita sudah dengar tadi, setiap era punya plus dan minusnya sendiri. Sekarang, giliran kalian, para pendengar, untuk berkasih pendapat. Manakah yang lebih baik menurut kalian? Jangan lupa follow podcast ini dan share episode ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Peace out.